Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya berada di Bantul, di Sewon, tepatnya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya bersama Mas Heri Abi Burahman Hakim. Burahman Hakim. Apa kabar Mas Heri? Baik, Pak. Mas Heri ini humasnya di ISI Yogyakarta. Iya. Nah, kita akan kulik tentang ISI, seperti apa ISI Yogyakarta saat ini. Tentunya semakin maju, lebih waktu saat saya dulu di sini, Mas. Oke, Mas Heri, mungkin Mas Heri bisa cerita sekarang perkembangan ISI saat ini gimana, Mas? Saat ini ISI Yogyakarta adalah salah satu perguruan tinggi seni negeri terbesar dan tertua di Indonesia. Terbesar karena kami punya 24 program studi, Bapak. Ya, sebelumnya kita ada 20 program studi, kemudian ada 2 program pasca sarjana dan 1 program doktoral. Dan baru bulan ini juga kami diberikan restu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi untuk program studi baru, yaitu konservasi seni. Yang saat ini akan menyusul, mungkin sudah diajukan dan disetujui oleh LLDT, yaitu program studi desain media dan sejarah seni. Jadi kalau kemudian tahun depan atau tahun ini itu direstui lagi oleh kementerian, maka kami akan punya 26 program studi, Pak. 26? Iya. Kemudian mahasiswa kami juga sampai dengan saat ini yang tercatat sebagai mahasiswa itu ada sekitar 6.300-an, Bapak. Kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu angkanya sekitar fluktuatif antara 5.500-an, tapi pada tahun ini yang tercatat itu sampai dengan saat ini mencapai 6.300-an. Saya kurang apal angka fixnya, tapi sekitar seperti itu, Bapak. Ya, sebagai perguruan tinggi seni kami juga sudah akreditasi A, Bapak. Ya, kami salah satu perguruan tinggi seni negeri yang kemudian memperoleh akreditasi A. Kemudian prestasi juga kami punya prestasi di level internasional, bahkan kami satu-satunya perguruan tinggi seni yang memperoleh peringkat 50 sampai 100 dunia untuk subjek seni pertunjukan, Bapak, dari GS World by Subject. Dan untuk seni rupa kami dan ITB dua perguruan tinggi yang ada di Indonesia berhasil memperoleh peringkat 100 sampai dengan 150, Bapak. Terus kerjasama dengan pihak lain apa saja, Mas? Kalau kerjasama, kami punya kerjasama itu di level lokal, nasional, bahkan internasional, Bapak. Jadi di lokal itu kami kerjasama dengan dunia usaha di lokal, di DIY, kemudian ada dengan pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, kemudian kabupaten dan kota yang ada di provinsi DIY. Kami di level nasional kami juga bekerja sama dengan beberapa kementerian, Bapak, seperti Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Ekonomi dan UKM. Ya, itu salah satu kementerian yang tahun ini mendorong kami untuk mengembangkan inkubator bisnis bidang seni. Jadi, seperti apa, Mas? Jadi inkubator bisnis bidang seni, bagaimana kemudian seni itu bisa menjadi salah satu unit bisnis dan kemudian bisa memunculkan UKM di bidang seni dan budaya, Bapak. Jadi selama ini mungkin UKM didominasi untuk bidang kuliner, ya, Pak. Nah, kami berharap kemudian ke depan itu didorong oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Koperasi dan UKM itu bagaimana kemudian seni, misalnya seni kriya, menciptakan produk-produk kriya yang kemudian berkualitas sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kemudian seperti kami punya Fakultas Seni Media Rekam, bagaimana melalui animasi, melalui film, bahkan foto itu bisa menjadikan UKM yang kemudian memiliki nilai jual dan memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat, Bapak. Terus biasanya ada beasiswa dengan pihak lain juga, Mas, dari luar negeri atau dalam negeri? Untuk luar negeri kebetulan ya kami itu bekerja sama dengan Erasmus Plus. Jadi beberapa mahasiswa kami didanai Erasmus Plus untuk mengikuti student exchange di beberapa kampus di luar negeri, seperti di Jerman, ada di Hannover, ada di Ulm, kemudian kalau kemudian di Hungari itu ada di Esterhazy Kalori University, Bapak. Jadi seperti
seperti tahun ini kami memberangkatkan 2 mahasiswa yang kemudian mereka mengikuti program student exchange di Itu spesifiknya gimana Mas? Student exchange itu? jadi kebetulan kalau student exchange itu kami sudah bermitra bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri ya, ada beberapa itu ya. Kalau semester ini kebetulan tahun ini kami bekerja sama dengan Esterhazy Caroline University, jadi itu ada 2 mahasiswa mereka yang kemudian belajar di sini dan 2 mahasiswa kami yang belajar di sana. Dan itu semua mereka dibiayai oleh Erasmus Plus, Pak. Jadi 0 rupiah. Jadi anak-anak beruntung sekali mereka yang punya kesempatan seperti itu karena mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar. Bukan hanya belajar, Pak. Belajar budaya, bahkan mereka difasilitasi untuk menyelenggarakan pameran di Esterhazy Caroline University itu dan mereka jadi punya pengalaman baru bagaimana kehidupan berkesenian di luar negeri, Pak. Ini saya dengar juga tadi cerita dengan Mas Heri, ya mahasiswa yang ke daerah kayak praktek gitu, kayak seperti KKN itu seperti apa Mas? Ya, ini kan kebetulan kita kan kalau di ISI itu paling tidak kami punya program itu fokusnya 3, Pak. Jadi atau kita lebih kenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pendidikan, kemudian ada penelitian atau riset, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat ini kami punya namanya program P3 Wilson, pengembangan wilayah seni, Pak. Jadi ini program di bawah koordinator LPPM ISI Yogyakarta. Itu kami memberangkatkan dosen dan mahasiswa untuk terjun ke daerah-daerah, ke desa gitu, ke kecamatan untuk melakukan pembinaan terhadap unit-unit kegiatan baik itu di bidang seni pertunjukan maupun seni kriya ya, dan seni media rekam yang kemudian tujuannya adalah bagaimana mereka kemudian dibina sehingga kemudian ada peningkatan kualitas terhadap produk-produk seni yang mereka hasilkan. Itu hampir di seluruh Indonesia atau hanya Jawa aja? Kebetulan ini tergantung permintaan sebenarnya, tapi memang fokus selama ini kami fokus ke DIY, tapi ada beberapa kabupaten atau provinsi yang kemudian meminta program ini, Pak. Jadi kami seperti ada di Klaten itu kan keluar, bukan DIY lagi, Pak, tapi itu udah Jateng, Klaten, kemudian ada Temanggung, kemudian ada Bojonegoro, itu yang kemudian sepengetahuan saya, Pak. Jadi di luar Jawa, di luar DIY juga bisa? Bisa, iya. Oh, iya. Ya. Terus ini Mas, perkembangan kan banyak program-program baru, baik di ISI Jogja, ISI yang lainnya. Harapan dari ISI Jogja sendiri apa Mas ke depan? Kalau kami sih pertama ISI Jogja terus berkembang dari segi kuantitas, baik itu jumlah mahasiswanya, kemudian program studinya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini sebelumnya kami ada 23 program studi ya, baik S1, S2 dan S3, kemudian kami tambah tahun ini 1. Kami berharap tahun depan atau tahun ini juga direstui, semoga sudah direstui, semoga prosesnya cepat sehingga diizinkan. Berharap juga tahun depan bisa ikut seleksi bersama untuk masuk perguruan tinggi negeri, jadi bisa bertambah 2 lagi jadi 26, Pak. Berharap juga fasilitas yang ada di kami juga semakin membaik. Kami juga berharap kolaborasi kami dengan perguruan tinggi, mitra-mitra kami seperti Esterhazy Catholic University, kemudian beberapa perguruan tinggi di Jerman, kemudian yang ada di ASEA juga. Kami berharap semakin banyak kuantitas mitranya, tapi juga kualitas dari kerjasama itu juga semakin meningkat, sehingga kemudian kami berharap prestasi kami di level internasional itu tetap terjaga bahkan semakin meningkat. Ya, kalau fasilitas berkesenian di sini sendiri, gimana Mas? Alhamdulillah Pak, kami saat ini baru sekitar 1 atau 2 tahun ini ya, kebetulan
kami saat ini punya gedung laboratorium seni, Pak. Jadi itu gedung untuk spesifik bagi seni pertunjukan, ya, bisa seni teater, kemudian tari, kemudian musik, ya. Di situ dengan kualitas akustik yang baik, kemudian tata panggung yang baik, tata lighting yang baik, dan kami punya stage dengan kualitas yang baik sebagai punya fasilitas yang baik untuk penari. Saya pikir itu kami punya namanya lab seni, Pak. Itu kapasitasnya sekitar 1.500 penonton, Pak. Ya. Sebelumnya kami sudah punya konser hall, Pak. Tapi konser hall itu kan kapasitasnya hanya 500 penonton, Pak. Ya. Tapi masing-masing jurusan juga punya, ya? Betul. Jurusan juga kami punya semacam teater, punya auditorium sendiri, kemudian program studi tari, bahkan di level fakultas juga sama, Pak. Di bidang seni rupa juga kami juga sama, Pak. Di prodi itu biasanya mereka punya galeri sendiri, tapi di level fakultas kami punya galeri Fajar Siddiq, ya, level, dan di level universitas kami punya galeri RJK Tamsi, Pak. Menurut saya itu salah satu galeri yang saat ini ramah difabel, Pak. Karena bisa aksesnya, kami punya fasilitas yang kemudian teman-teman ya yang berkebutuhan khusus mereka dengan mudah naik. Sekarang sudah difasilitasi lift, Pak. Jadi kalau kemudian teman-teman yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa naik lewat tangga, mereka bisa gunakan lift untuk menyaksikan karya-karya di lantai 2 dan 3. Oke. Nah, ini Mas Eri, ada satu pertanyaan yang mungkin dialami juga oleh semua mahasiswa perguruan tinggi seni. Untuk mengembangkan karir itu dari awal gimana, Mas? Ada solusinya nggak diisi? Ya, kami sebagai salah satu perguruan tinggi seni, jelas pertama kami akan mendidik mahasiswa kami itu dengan kompetensi utama di bidang seni, Pak. Kebetulan kami punya 3 fakultas, ya, Pak. Seni pertunjukan, seni rupa, dan seni media rekam. Maka mahasiswa kami itu jelas mereka akan punya kompetensi inti, kompetensi seni di bidang seni rupa, atau seni rupa, kemudian seni pertunjukan, dan seni media rekam. Tapi kami juga di Institut Seni Indonesia itu punya PPKK, Pak. Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Bapak. Jadi bagaimana kemudian lembaga ini mencoba membangun jiwa kewirausahaannya mahasiswa kami itu melalui berbagai program, baik itu workshop, kemudian webinar, atau bahkan seminar, ya, Pak. Jadi kami mengundang expert untuk berbicara dan membangun jiwa kewirausahaannya mahasiswa kami. Bahkan pada bulan ini kami juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu kami mengadakan workshop bagi mahasiswa yang memiliki unit usaha, Pak. Jadi mahasiswa kami itu sudah punya produk-produk seni yang kemudian mereka pasarkan, baik itu di bidang seni rupa, seni pertunjukan, maupun seni media rekam, Pak. Jadi di workshop ini mereka diberikan keterampilan bagaimana kemudian mereka membranding produknya, kemudian meyakinkan mereka bahwa sebagai mahasiswa perguruan tinggi seni tidak selamanya mereka itu besok harus bekerja, ya. Tapi justru yang lebih penting adalah bagaimana mereka punya jiwa kewirausahaan, punya keberanian untuk mengambil pilihan untuk mandiri, bahkan menciptakan lapangan kerja, Bapak. Nah, ini adalah salah satu tugas dari PPKK. Jadi saya kemarin workshop ketika meliput Pak Rektor di acara itu, saya melihat produk-produk yang dihasilkan mahasiswa itu. Jadi yang ikut workshop mahasiswa, tapi mahasiswa itu sudah punya semacam unit usaha yang menghasilkan produk-produk, Pak. Baik itu ada tas, kemudian ada baju, kemudian bahkan ada usaha untuk perekaman. Nah, itu semua ditampilkan di situ, dan workshop itu pesertanya adalah mahasiswa isi yang sudah punya unit usaha. Dan kami berharap semakin banyak mahasiswa yang terdorong membangun unit usaha, dan kemudian mereka tumbuh jiwa kewirausahaannya, Pak. Memberi materinya, narasumbernya di luar. Narasumbernya dari luar maupun dari dalam isi, tapi expert, Pak. Sangat menarik sekali, Mas. Itu biasanya pesertanya dari berbagai program studi, ya? Iya, Pak. Dari seluruh mahasiswa yang ada di 3 fakultas kami itu, Pak.
ISI Yogyakarta memfasilitasi sivitas akademikanya untuk melakukan riset, dan itu kami punya slot pembiayaan tersendiri Bapak. Bahkan kampus juga memberikan reward sekaligus menjadi dorongan agar dosen-dosen menghasilkan publikasi yang bisa terindeks Scopus Bapak. Jadi kami mendorong untuk dosen untuk mampu publikasinya dipublikasikan di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus Pak. Kemudian kami juga punya dana-dana penelitian yang kemudian setiap tahunnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas riset yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Kami juga punya 20 seminar jurnal Bapak. Ya. Kebetulan dua jurnal itu sudah JUSA dan Resital itu sudah masuk dalam kategori Sinta 2 akreditasinya. Jurnal rekam itu saat ini terakreditasi Sinta 3 Pak. Ya, jadi kami sudah punya saat ini 4 jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, baik Sinta 2 maupun dan Sinta 3. Kalau untuk bidang pendidikan itu kebetulan kami saat ini juga mensupport penuh untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk program itu kami sudah berpartisipasi dengan program pertukaran mahasiswa merdeka Pak. Jadi mahasiswa dari kampus-kampus di luar Pulau Jawa, mereka punya kesempatan untuk belajar seni dan budaya di Yogyakarta. Ya, dan kami juga mengirimkan mahasiswa kami untuk belajar seni dan budaya itu di daerah lain gitu Pak. Jadi biar kemudian ada pertukaran budaya Pak. Ya, tahun ini juga kami meloloskan Pak mahasiswa kami di International Student Mobility Award ya, atau dikenal dengan ISMA. Jadi itu program dari pemerintah di bawah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu di mana mahasiswa kami punya kesempatan untuk belajar di kampus-kampus di level dunia. Tahun ini kami 8 mahasiswa ya. Kebetulan ada dari program studi ada tari, kemudian ada musik, kemudian ada dari Fakultas Media Rekam Pak. Kemudian ada dari program studi DKV, kemudian ada dari program studi desain interior dan seni murni Pak. Nah, itu mereka punya kesempatan belajar di kampus-kampus level dunia Pak, dan itu mereka juga sama Pak, seperti tadi yang saya sampaikan, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk itu. Tapi karena semuanya jadi itu harus seleksi Pak. Jadi seleksi Pak. Jadi kebetulan kami tahun ini menjadi salah satu perguruan tinggi seni terbanyak yang kemudian bisa meloloskan mahasiswanya ikut program ISMA. Kalau tahun lalu 4, kalau tahun ini kita bisa 8. Ya. Sekarang mereka sudah belajar di kampus-kampus internasional di kampus-kampus lain yang ada di dunia Pak. Mereka justru ngambil di luar seni Pak. Jadi kadang-kadang saya kemarin sempat chat dengan salah satu mahasiswa, pastinya dari Fakultas Seni Media Rekam, bagaimana kemudian dia belajar tentang bisnis di sana ya Pak. Jadi justru ini mungkin salah satu hal yang baru Pak. Bagaimana kemudian bidang seni media rekam, kalau dia punya ilmu baru di bidang bisnis, siapa tahu nanti akan belajar bagaimana marketing terkait produk-produk seni yang dihasilkan di bidang seni media rekam mungkin Pak. Jadi bisa ya, nggak harus ngambil seni aja? Tidak Pak, tidak. Tahun lalu juga sama, mahasiswa kami yang dari program studi musik itu mereka juga di luar negeri tidak mengambil tentang musik, tapi lebih mengambil disiplin ilmu lainnya. Jadi ini mungkin salah satu keunggulan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Pak. Jadi pengalaman belajar di luar program studi atau di luar kampus itu memungkinkan mereka untuk memilih atau belajar ilmu-ilmu baru yang nanti akan melengkapi kompetensi mereka sebagai mahasiswa di perguruan tinggi seni Pak. Iya, jadi ada wawasan baru lagi. Betul Pak. Betul. Iya. Matur nuwun Mas Heri. Siap Pak. Saudaraku, mudah-mudahan bincang-bincang saya dengan Mas Heri Abi, Humas dari ISI Yogyakarta, bisa menambah wawasan kita dan inspirasi kita untuk melestarikan budaya Indonesia. Matur nuwun Mas Heri. Matur nuwun Bapak. Iwan Gardiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.